Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas pradesain pabrik kimia kami dengan judul Prarancang Pabrik Asam Oksalat dari Molasses dan Asam Nitrat dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. Saya Dewi Gita Anggraini, NIM 13, dan rekan saya yaitu Fikorul Ahmad Haryadi dengan NIM 56 dengan dosen pembimbing Ibu Yuni Kurniati, STMP. Next, Mbak. Latar belakang berdirinya pabrik asam oksalat yang pertama yaitu kebutuhan dari asam oksalat di Indonesia sama ini dipenuhi dengan cara mengimpor di luar negeri. Yang kedua, kebutuhan asam oksalat diperkirakan akan meningkat untuk setiap tahunnya. Lalu yang ketiga, berdasarkan BPS atau Badan Penelitian Statistika, nilai dari impor asam oksalat semakin tahun semakin meningkat yang dapat dilihat dari tabel di sampingnya. Untuk yang ketiga, nah selanjutnya yaitu untuk mengurangi nilai dari impor asam oksalat yang sama ini dilakukan. Dan yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang Indonesia. Next. Nah, selanjutnya yaitu analisis pasar. Berikut analisis pasarnya yaitu distribusi penggunaan asam oksalat di Indonesia. Yang kedua, pabrik penghasil asam oksalat dalam dan luar negeri. Lalu data impor, ekspor, produksi, dan konsumsi asam oksalat di Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis pasar asam oksalat, yaitu ada pada pabrik Kondorucum dan Terpentin, lalu Rasgini-Leiter, kemudian PT Indaco Warna Dunia, yang keempat PT AW Faber-Castell Indonesia, yang kelima PT Tiga Manunggal Sintesis Industri. Untuk selanjutnya yaitu penghasil dari asam oksalat yang selama ini yang ada hanya di luar negeri yaitu di Jepang, di Prancis, India, Cina, dan Korea Selatan. Berikut merupakan tabel nama-nama perusahaan yang penghasil dari asam oksalat. Next. Selanjutnya yaitu analisis pasar dari diagram data konsumsi asam oksalat dan data impor asam oksalat. Untuk yang data konsumsi asam oksalat dapat dilihat dari grafiknya dari tahun 2008 hingga 2013 terjadi peningkatan pada 2011 yaitu konsumsi dari asam oksalat. Untuk yang selanjutnya yaitu data impor dari asam oksalat dapat dilihat dari data tersebut dari 2008 hingga 2017 mengalami penaikan dari data impor penggunaan dari asam oksalat di Indonesia. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu bendungan kapasitas dari asam oksalat. Yang pertama M1 atau importnya yaitu sebesar 49.052,008 ton. Untuk data produksinya 0 ton atau belum ada. Data ekspornya juga belum ada. Lalu kapasitas dari pabrik asam oksalat yang kita bangun yaitu sebanyak 10.000 ton per tahunnya dan konsumsinya yaitu sebanyak 800.439,777 ton. Untuk mengapa data dari konsumsi kapasitas dari M3-nya yaitu dengan rumus M3 sama dengan M4 plus M5 dikurangi M2 plus M1 yang dihasilkan M3-nya itu 39,55379 ton. Next. Nah, berikut merupakan analisa keuntungan kotor. Nah, untuk menghitung GPM-nya itu dengan rumus total penjualan dikurangi total bahan baku dibagi dengan total penjualan, sehingga didapatkan keuntungan kotor sebesar 417.954 per produknya. Lalu untuk total penjualannya yaitu 542.818.125. Lalu untuk biaya bahan bakunya itu sebesar 124.864.094 rupiah per tahunnya. Lalu berikut merupakan kegunaan dari produk asam oksalat itu yang pertama oxalate coating, metal treatment, anodizing, lalu metal cleaning, tekstil, dan wood bleaching. Berikut merupakan seleksi uraian proses, yaitu untuk jenis-jenis prosesnya. Yang pertama ada sintesa dari natrium format, yang kedua proses fermentasi, yang ketiga proses oksidasi dengan senyawa asam nitrat, yang keempat yaitu peleburan alkali. Nah, dari keempat proses tersebut kita menggunakan proses yang ketiga. Lalu berikut merupakan blok diagram dari proses asam oksalat.
Selanjutnya adalah blok diagram dari asam oksalat. Yang pertama, molasses storage atau storage molasses, yaitu dalamnya dilakukan elektrolisis. Pada elektrolisis dilakukan penguapan air di evaporator 1. Setelah dilakukan penguapan air di evaporator 1, selanjutnya dilakukan ke dalam mixing tank. Dalam mixing tank ini akan terjadi mixing dari hasil evaporator 1 dan evaporator 3. Selanjutnya dilanjutkan ke dalam reaktor hidrolisa. Pada reaktor hidrolisa ini ditambahkan dengan asam nitrat dan vanadium peroksida. Setelah dilakukan dari asam nitrat dan vanadium peroksida, terciptalah asam oksalat. Selanjutnya dilakukan pengeringan atau pengurangan dari kadar selurinya di rotary vacuum filter. Selanjutnya setelah dilakukan pengurangan dari pengotornya dari vacuum filter, diuapkan airnya ke dalam evaporator 2. Setelah dilakukan evaporator 2, dilakukan kristelisasi dari asam oksalat cair menuju padatan, yaitu pengkristalan. Selanjutnya pengurangan dari molekul di sentrifug 1. Setelah pengurangan molekul di sentrifug 1 ini, molekul dilemparkan ke evaporator 3 yang nantinya akan digunakan sebagai proses lagi di mixing tank. Selanjutnya setelah dilakukan di sentrifug 1, maka dilakukanlah pembersihan dari molekulnya di resorting tank. Pada resorting tank ini pengurangan molekul dari hasil sisa di sentrifug 1. Setelah itu dilakukan pengkristalan lagi di kristalisasi 2. Setelah dilakukan pengkristalan di kristalisasi 2, selanjutnya dilakukan pemurnian lagi di sentrifug 2 untuk mengurangi kadar molekul yang masih tersisa. Setelah itu dilakukan pengeringan pada asam oksalat kristal atau padatan untuk mengurangi kadar air hingga kadar airnya sedikit. Selanjutnya setelah dilakukan pengeringan di rotary dryer, dilakukan penyimpanan di asam oksalat storage. Selanjutnya yaitu storage asam oksalat. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Nah, untuk kapasitas produksi asam oksalat pada tahun 2023 yaitu sebanyak 10.000 ton per tahunnya. Nah, untuk konsumsi asam oksalatnya ini di Indonesia sebanyak 993,9,55 ton per tahunnya. Lalu berikut merupakan aspeknya, yaitu kebutuhan asam oksalat semakin meningkat di Indonesia. Kemudian kurangnya industri yang memproduksi asam oksalat, lalu ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia. Nah, berikut merupakan bahan baku dari asam oksalat ini, yaitu yang pertama molasses, kemudian asam nitrat, air, dan vanadium pentaoksida sehingga menghasilkan produk asam oksalat dihidrat. Selanjutnya yaitu sifat dari bahan baku. Yang pertama molasses dengan komponen glukosa, sukrosa, air, abu, dan sifatnya dapat dilihat dari tabel berikut. Next. Dan selanjutnya yaitu dari bahan baku utama yaitu asam nitrat HNO3, dapat dilihat sifat-sifatnya di tabel berikut. Next. Dan selanjutnya yaitu dari bahan baku pendukung yaitu vanadium pentaoksida atau V2O5 dan air atau H2O. Dapat dilihat sifat-sifatnya di tabel berikut. Selanjutnya yaitu produk dari asam oksalat dengan sifat kimia dan fisikanya dapat dilihat di tabel berikut. Next. Nah, berikut merupakan lokasi pendirian dari pabrik asam oksalat ini. Kita mendapatkan 3 opsi, yaitu yang pertama ada pada Serang, Majalengka, dan Mojokerto, dan kita memilih ada di Majalengka. Nah, kenapa kita memilih Majalengka? Dapat dilihat dari 11 faktor yang ada, sehingga Majalengka memiliki nilai yang paling tinggi. Jadi kita memilih di Majalengka. Nah, berikut merupakan lokasi dari pabrik kami, yaitu Majalengka ada di Jati 7. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor utama pemilihan lokasi. Yang pertama dari kondisi geografisnya di daerah aman bencana air besar. Yang kedua dari sistem utilitasnya yaitu sumber air yang didapat yaitu dari waduk, Kabudalik, dan Sungai Cimanuk, serta energi listrik dapat disuplai dari PT PLN Persero Jatiwangi dan PLTA Jatigede. Untuk bahan bakunya didapat dari PG di Jawa Barat, terutama PG Rajawali 2, Jati 7, Majalengka. Asam nitrat diperoleh dari PT Multi Kimia dari Cikampek dan PT Dahana Subang di Jawa Barat.
Untuk marketingnya, produk asam usalat akan didistribusikan terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Selain itu, akan diekspor ke beberapa negara lain melalui pelabuhan di Cirebon dan pelabuhan Patimbang yang ada di sekitar dari Majalengka. Nah, berikut merupakan fakta tambahan dari pemilihan lokasi, yaitu UMR yang masih termasuk relatif rendah, kemudian adanya transportasi perairan dan darat, kemudian harga tanah yang masih terbilang murah, kemudian SDM-nya yang sangat mendukung. Berikut merupakan penjelasan mengenai neraca massa dan neraca energi. Untuk dasar perencanaan produksi dari neraca massa ini yaitu hari kerja per tahunnya yaitu 320 hari, untuk jam kerja perhariannya yaitu 24 jam, lalu kapasitas produksi per tahunnya yaitu 10.000 ton per tahun, 10 juta untuk kilogram per tahunnya, lalu 31.250 untuk kilogram per harinya, lalu 1.302.083 kilogram per jamnya. Berikut merupakan tabel dari neraca massa overall-nya. Pelaksanaan produksi dari neraca energi untuk hari kerja per tahunnya yaitu sebesar 320 hari, dan jam kerja per harinya 24 jam, dengan kapasitas produksi per tahunnya yaitu sebanyak 10.000 ton per tahun, dan untuk produksi per harinya yaitu sebesar 31.000,25 per ton, lalu 1302,038 kg per jamnya, dan basis perhitungannya yaitu 1 jam operasi dengan temperatur referensi sebesar 25 derajat Celcius atau 289,15 Kelvin. Berikut merupakan tabel neraca energi overall. Nah, selanjutnya yaitu bab 5, spesifikasi alat. Untuk spesifikasi yang pertama yaitu reaktor oksidasi dengan informasi yang dapat bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya yaitu dari sektor alat pemisah yaitu evaporator yang dapat dilihat dari spesifikasi alatnya di tabel berikut. Untuk selanjutnya yaitu alat pemisah dari crystallizer yang dapat dilihat dari spesifikasi alatnya di tabel berikut. Next, yang selanjutnya dari alat pemisah yaitu yang pertama centrifuge yang dapat dilihat dari spesifikasi alatnya di tabel berikut. Next, Mbak. Untuk dari alat pemisah yang selanjutnya yaitu rotary dryer yang dapat dilihat spesifikasi alatnya di tabel berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu alat pemisah dari blower yang dapat dilihat dari spesifikasi alatnya di tabel berikut. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu alat pemisah dari filter udara. Yaitu ada alat pencampuran. Yang pertama ada mixing tank. Itu spesifik alatnya ada di lembar berikut. Lalu ada alat penukar panas. Selanjutnya merupakan alat peralihan dan penyimpanan, yaitu merupakan berikut spesifikasi dari tabel pitanya. Lalu ada pompa, belt conveyor, screw conveyor, dan storage HNO3. Selanjutnya ada kebutuhan listrik. Nah, dari kebutuhan listrik ini untuk totalnya keseluruhan yaitu ada 2.474,56 kW. Lalu untuk kebutuhan penyediaan airnya ada dua, yaitu air sanitasi dan juga air proses. Untuk total dari air sanitasi ini ada 38,14 meter kubik per hari. Lalu untuk air proses yaitu 368,0838 meter kubik per harinya. Nah, untuk total keseluruhan dari kebutuhan air yaitu 406,22 meter kubik per harinya. Untuk selanjutnya kebutuhan steam dan bahan bakar pada pemrosesan yaitu yang pertama dari kebutuhan steam di alatnya yaitu di alat evaporator 2, evaporator 3, heat exchanger, dan evaporator satunya. Untuk totalnya yaitu sebesar 7.283 kg per jamnya. Untuk kebutuhan dari bahan bakar yang digunakan yaitu bahan bakar oil, yaitu untuk kebutuhannya sebesar 10.474,3 kg per jamnya. Next. Yang selanjutnya itu pengolahan limbah dari limbah cairnya
ada air sanitasi yang dihasilkan dari toilet, lalu pencucian dan dapur. Untuk yang selanjutnya, limbah cair buangan dari peralatan proses dari sumbernya yaitu bocoran dari suatu peralatan, pencucian atau perbaikan peralatan. Air dari buangan utilitas. Untuk dari air buangan utilitas ini sumbernya yaitu unit dimensilisasi dan sisa regenerasi resin yang bersifat asam atau basa. Untuk limbah gas, untuk jenisnya yaitu wet scraper yang digunakan untuk cyclonic spray. Nah, lalu untuk limbah B3 ini ada CPI dan API. Untuk CPI ini menggunakan prinsip dasar beda densitas. Untuk minyak densitas ringan naik ke atas permulaan dan air densitas lebih besar akan lolos ke bawah. Kemudian untuk API yaitu menggunakan prinsip dasar beda densitas. Alat ini dilengkapi dengan alat penggaruk minyak, yaitu minyak tersebut dialirkan menuju bak penampung minyak, lalu minyak yang berada di tangki selop kemudian di-recycle air. Air yang berada di bawah minyak akan mengalir keluar. Nah, selanjutnya yaitu PFD dari pra perancangan pabrik asam oksalat. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu molasses storage. Molasses storage sendiri ada tempat penyimpanan molasses. Selanjutnya molasses direaksikan ke reaktor hidrolisis. Pada reaktor hidrolisis terjadi proses hidrolisasi, yaitu pemecahan dari sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya, dari hasil pemecahan tersebut dilakukan penguapan air di evaporator. Setelah dilakukan penguapan air di evaporator, selanjutnya masuk ke dalam mesin tank. Dalam mesin tank ini terjadi pencampuran antara output dari evaporator dan output dari evaporator 1 dan 3. Untuk selanjutnya, setelah dilakukan mixing di dalam mesin tank, bahan dilanjutkan ke dalam reaktor hidrolisa. Di dalam reaktor hidrolisa ditambahkan asam nitrat dan vanadium petoksida. Selanjutnya, pada reaktor hidrolisa ini direaksikan menjadi asam oksalat. Setelah direaksikan menjadi asam oksalat tersebut lalu dilemparkan ke dalam rotary vacuum filter. Pada rotary vacuum filter terjadi pembersihan atau pengurangan dari slurry atau pengontornya. Setelah dilakukan pembersihan dari slurry dan pengontornya, asam oksalat lalu dimasukkan ke dalam evaporator yang kedua untuk dilakukan pengurangan kadar dari air asam oksalat, sehingga nanti ke dalam kristalis selanjutnya pada masuk ke dalam alat kristalizer asam oksalat dengan kadar air yang rendah. Selanjutnya di dalam alat kristalizer yaitu di mana asam oksalat dilakukan kristalisasi dari fase cair ke fase yang padat. Lalu selanjutnya setelah dilakukan di dalam kristalizer, asam oksalat dikurangi lagi kadar airnya di dalam alat sentrifug. Di dalam alat sentrifug ini terjadi proses pengurangan dari kadar modern liquornya. Lalu modern liquor tersebut dilarikan ke dalam evaporator 3 yang nantinya akan diproses lagi dalam mixing tank untuk digunakan bahan kembali. Selanjutnya dari proses sentrifug dilakukan ke proses redissolving. Pada proses redissolving tank ini dilakukan pengurangan dari kadar modern liquor yang masih tersisa dari proses sentrifug 1. Setelah itu, pada proses redissolving tank dilakukan kristalizer yang kedua, yaitu dilakukan proses kristalisasi setelah dibersihkan pada redissolving tank. Setelah dilakukan kristalisasi yang kedua, maka asam oksalat akan membentuk kristal yang padat lagi. Lalu dilakukan pemurnian dan pengurangan kadar air di sentrifug yang kedua untuk memastikan modern liquor masih sudah tidak ada di dalam asam oksalat tersebut. Untuk yang selanjutnya, setelah asam oksalat dilakukan proses pengurangan modern liquor di sentrifug yang kedua, selanjutnya dilakukan proses pengeringan di rotary dryer. Pada proses pengeringan ini, asam oksalat yang nantinya akan berbentuk padat dan memiliki kadar air yang sangat rendah. Selanjutnya, setelah dilakukan pengeringan di rotary dryer, asam oksalat dilakukan penyimpanan pada storage asam oksalat. Setelah itu, asam oksalat dapat
jual. Nah, berikut merupakan PNID dari reaktor hidrolisa. Pada PNID ini terdapat FC, LI, AT, TC, dan TT. Selanjutnya, PNID reaktor oksidasi, yaitu ada FC, LI, TC, TT, RC, dan AT. Kemudian PNID mixing tank, yaitu terdapat FC, LI, dan untuk selanjutnya PNID dari rotary dryer terdapat TI, TC, dan TT. Untuk yang selanjutnya, balen. Aku, nah gini. Untuk yang selanjutnya, PNID pada rotary drum vacuum filter terdapat VCLI, VC, PT, PI, dan AT-nya. Next. Untuk yang selanjutnya, yaitu PNID pada alat rotary dryer terdapat TI, TC, dan TT. Untuk yang selanjutnya, pada PNID evaporator yang ketiga hanya terdapat TC saja. Next, untuk PNID dari evaporator 2 hanya terdapat TC-nya juga. Nah, selanjutnya yaitu pada evaporator itu yaitu TC, lalu centrifuge 1 yaitu FC, AT, dan LI. Selanjutnya centrifuge 2 yaitu FC, AT, LI. Kemudian dilanjutkan pada bab 6 yaitu spesifikasi tata letak. Nah, berikut merupakan pembagian daerah tata letaknya. Yang pertama, pada daerah pergudangan umum, daerah administrasi, daerah proses dan perluasan, lalu daerah utilitas dan pemadam kebakaran. Dan selanjutnya yaitu letak peralatan proses. Yang pertama, ruang yang cukup. Untuk yang kedua, ventilasi udara dan penerangan udara. Untuk yang ketiga, fondasi bangunan dan peralatan proses. Untuk yang keempat, penanganan bahan baku dari pabrik. Untuk yang kelima, penanganan dan penanggulangan bahaya. Untuk yang keenam, urutan peralatan proses. Untuk yang ketujuh, aliran udara sekitar proses. Dan yang kedelapan, yang terakhir, aliran bahan baku dan produksi. Next. Untuk yang selanjutnya, lokasi pabrik. Lokasi pabrik yang kita pilih ada di Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki iklim tropis dengan suhu tertinggi yaitu 36,6 derajat Celcius, dengan suhu terendahnya yaitu 22,6 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60% hingga 80%, dan kecepatan angin sebesar 3-6 knots, dan curah hujan dari 2.400 hingga 3.800. 24.000 hingga 38.000. Iku apa? 24.000 38.000 kok apa? Satuane. AT. Ulangi kata pabrik. Oke. Yang selanjutnya yaitu lokasi pabrik. Lokasi pabrik yang kita pilih berada di Kabupaten Majalengka di Untuk lokasi pabrik yang kita pilih di Kabupaten Majalengka dan di Provinsi Jawa Barat memiliki iklim yang tropis. Suhu tertinggi yaitu sebesar 36,6 derajat Celcius dan suhu terendahnya yaitu sebesar 22,6 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara yaitu sebesar 60 hingga 80%, lalu kecepatan anginnya sebesar 3-6 knots. Untuk curah hujannya yaitu 24.000 hingga 38.000. Nah, berikut merupakan pembagian daerah tata letaknya, yaitu dengan luas area 14.931 meter kubik, dengan adanya fasilitas umum perkantoran, fasilitas proses produksi, fasilitas bahan baku, dan pos keamanan. Nah, berikut merupakan layout dari pabrik asam oksalat ini. Seperti ada merupakan layout peralatan proses dari prarancang pabrik asam oksalat ini. Seperti pada gambar berikut dan sudah tertera setiap kode dari peralatan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu struktur organisasi. Nah, berikut merupakan struktur organisasi dari
pabrik prarancang asam oksalat ini dengan yang tertinggi yaitu pemegang sahamnya oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, bentuk dari perusahaan ini, bentuk perusahaan dalam prarancangan pabrik asam oksalat dengan kapasitas 10.000 ton per tahunnya yaitu berbentuk PT atau perseroan terbatas di mana kekuasaan tertinggi terletak pada pemegang saham yang diwakili oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan operasi pabrik sehari-hari dilaksanakan oleh direksi yang dibantu oleh staf pabrik dan kantor atau administrasi. Lalu sistem organisasi. Untuk sistem organisasi dalam prarancangan pabrik asam oksalat dengan kapasitas 10.000 ton per tahun ini, yaitu berbentuk staf dan lain dengan pengawasan secara langsung dan spesialisasi pengaturan dalam perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu perencanaan. Nah, pabrik asam oksalat ini direncanakan beroperasi selama 320 hari dalam 1 tahun dengan waktu proses produksi selama 24 jam per harinya. Lalu untuk jumlah karyawan dalam perancangan pabrik asam oksalat ini yaitu dengan kapasitas 31,25 ton per harinya dan 15 tahapan proses, maka karyawan proses terdiri atas 95 orang yang dibagi menjadi 3 shift. Lalu untuk penentuan gaji karyawan, terdapat 3 jenis golongan karyawan pabrik pada prarancangan pabrik asam oksalat dengan kapasitas 10 ton per tahunnya, yaitu terdapat 3 karyawan tetap, tidak tetap, dan juga harian. Yaitu analisa ekonomi. Untuk total capital investment-nya, yaitu direct cost sebesar 98.108.86.06928. Lalu indirect cost-nya yaitu 65.728.520.095. Lalu modal kerja atau WJI-nya yaitu 28.912.535.927.69. Lalu untuk FDI-nya yaitu 163.837.703.590.23. Lalu untuk total production cost-nya yaitu direct production cost yaitu 232.962.346.194.95. Lalu untuk fixed charge-nya yaitu 32.254.746.339. Lalu untuk POC-nya yaitu 63.151.329.66301. Lalu untuk general expense-nya yaitu 107.686.885.480. Lalu untuk TPC-nya yaitu sebesar 419.254.254.293.77. Bahkan ROI, POT, dan IRR-nya. Untuk ROI sebelum pajak yaitu sebesar 22,4% dan sesudah pajak 19,7%. Lalu untuk POT sebelum pajak yaitu 1,18 untuk tiap tahunnya dan sesudah pajak 1,36 per tahunnya. Lalu untuk IRR-nya yaitu sebesar 49,55% per tahunnya. Selanjutnya untuk TPC, PEP, dan TI-nya yaitu TPC-nya sebesar 419.254.294.293.077 rupiah. Untuk BP-nya yaitu sebesar 44 besar dan TCI-nya sebesar 190.239.239.517,92 rupiah. Berikut merupakan dari kurva BP-nya. Dapat dilihat untuk kapasitas BP yang kita dapatkan yaitu sebesar 44%. Untuk kumulatif net present value atau CNPV-nya dari tahunnya yaitu untuk tahun pertama hingga ke tahun 30, pendapatan dari pabrik asam oksalat sangat meningkat. Ini merupakan rangkuman dari perhitungan analisa ekonomi untuk next, Mbak. Sekian dari kami pemaparan dari hasil pradesain perancangan pabrik asam oksalat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.